Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang kaidah pencacahan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Jadi aturan perkalian itu adalah apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang berurutan, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1 cara yang berbeda, dan setiap cara ini dilanjutkan dengan R2 cara yang berbeda, dan seterusnya hingga beberapa tahap dilakukan dengan Rn cara, maka peristiwa tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mengalihkan R1 dikali R2 dikali titik-titik dikali Rn cara yang berbeda. Ini yang dinamakan dengan aturan perkalian. Berikutnya adalah aturan penjumlahan. Apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1 cara, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan R2 cara yang berbeda, dan seterusnya hingga peristiwa Kn yang dapat dilakukan dengan Rn cara yang berbeda. Maka total peristiwa tersebut adalah R1 plus R2 plus titik-titik plus Rn cara yang berbeda. Kita lihat di sini ya, seperti yang Ibu kasih tanda merah. Ini adalah suatu kata kunci di mana kita bisa melakukan aturan penjumlahan. Jadi kapan kita lakukan aturan penjumlahan? Apabila kejadian yang akan kita gabungkan caranya ini adalah kejadian-kejadian yang saling lepas. Artinya antara kejadian pertama, kedua, dan ketiga itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Ini adalah contoh soal aturan perkalian. Contohnya, misalkan terdapat 4 jalan dari kota A ke kota P, dan ada 2 jalan yang berbeda dari kota P ke kota B. Maka banyaknya cara seseorang yang dapat menggunakan jalan itu untuk berangkat dari kota A ke kota B melalui P dapat dilakukan dengan aturan perkalian. Mengapa? Ya karena dalam suatu memilih jalan dari kota A ke P dan dari P ke B itu dapat dilakukan secara bersamaan. Ya, maka banyak jalan dari kota A ke kota B itu melalui P. 4 kali 2 sama dengan 8 cara. Nah, aturan perkalian juga bisa digunakan ketika akan memilih pengurus kelas yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian akan dipilih dari 8 laki-laki dan 10 siswa perempuan. Maka berapa cara yang bisa dibentuk dari 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan itu adalah 8 kali 10 cara, jadi 80 cara. Kemudian untuk aturan penjumlahan, contoh soalnya begini. Jika perjalanan dari Lubuk Linggau ke Jakarta menggunakan bus ada 4 cara, menggunakan pesawat ada 2 cara, sedangkan menggunakan mobil travel ada 4 cara. Maka ada berapa cara seorang akan pergi dari Lubuk Linggau menuju Jakarta dengan pilihan kendaraan tersebut. Nah, ini adalah contoh aturan penjumlahan. Mengapa? Karena pada konteks memilih kendaraan tidak mungkin kita memakai pesawat sekaligus memakai mobil travel atau sekaligus menggunakan bus. Maka karena tidak bisa terjadi secara bersamaan, maka pilihan ini adalah pilihan-pilihan yang saling lepas, sehingga rumusan yang digunakan adalah tentang aturan penjumlahan. Jadi cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perjalanan dari Lubuk Linggau ke Jakarta adalah dengan menjumlahkan cara-cara dari pilihan kendaraan, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 10 cara. Nah, ini adalah notasi faktorial yang sering digunakan dalam
rumus permutasi maupun kombinasi ya. Jadi notasi faktorial ini dilambangkan dengan n faktorial. Ada tanda seru di samping angkanya ya. Rumusnya adalah n kali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali titik-titik sampai dikali 1. Ini adalah contohnya. 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Di sini ada 3 faktorial. Begitu juga 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 24. Demikian seterusnya. Sedangkan ini adalah permutasi. Permutasi masih dalam konteks cara menyusun suatu elemen yang berbeda tanpa ada elemen yang boleh diulang. Dalam permutasi urutan sangat diperhatikan. Jadi artinya susunan A B dengan B A dianggap ada susunan yang berbeda. Ini rumus permutasi. P, N, R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, ini adalah contoh soal permutasi di mana 5 orang pemain catur akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3 pada sebuah turnamen catur. Berapa banyak susunan juara 1, 2, dan 3 yang dapat dibentuk dari kelima pemain tersebut? Nah, karena akan menempati posisi, tentunya A juara 1, B juara 2, dan C juara ketiga itu akan berbeda dengan ketika kita balik urutannya, di mana B juara 1, A juara 2, dan C tetap di juara 3. Itu adalah susunan yang berbeda di dalam permutasi atau dalam secara logika. Dalam konteks ini kita semua bisa berpikir bahwa ketika orangnya itu dipindahkan pada posisi juaranya, maka kita hitung susunan yang berbeda. Maka soal ini tergolong pada penyelesaian dengan menggunakan permutasi. Sehingga dari 5 akan menempati 3 posisi. Hasilnya adalah 5 permutasi 3. Hasilnya adalah 60. Selanjutnya masih dalam kaidah pencacahan. Selain permutasi ada kombinasi, di mana kombinasi ini adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan dengan tidak memperhatikan urutannya. Lambang notasi kombinasi adalah NCK, N kombinasi K. Rumusnya adalah N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Kita lihat contoh soal kombinasi. Contohnya adalah sebanyak 20 klub sepak bola akan bertanding pada sebuah turnamen. Setiap klub akan bertemu satu sama lain dalam pertandingan sebanyak 1 kali. Berapa banyakkah pertandingan yang akan terjadi? Pada soal disebutkan bahwa masing-masing klub akan bertemu satu sama lain sebanyak 1 kali. Berarti penyelesaian adalah 20 kombinasi 2. Karena pada pertandingan sepak bola, di antara setiap pertandingan itu melibatkan 2 klub. Hasilnya adalah 20 kombinasi 2, hasilnya adalah 190. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya tentang kaidah pencacahan. Terima kasih atas perhatiannya. Keep the enthusiasm for learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.